Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memasuki ibadah kita sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap bahwa kita semua berada dalam keadaan yang baik karena rahmat Allah, karena kasih Allah melimpah atas hidup kita. Allah kita sejatinya adalah Allah yang maha memelihara, maha memperdulikan kita. Oleh sebab itu layaklah kita mengatakan ucapan syukur kita, layaklah kita mengatakan penghormatan kita kepada Tuhan. Saya ajak kita mengangkat satu pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh hajatku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang mengenal kami, mengasihi kami, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa siang hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh duduk diam di kaki Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap kami, bawalah kami kepada pergaulan yang lebih intim, yang lebih karib bersama dengan Tuhan, sehingga kepada kami dibukakan isi hati Tuhan, kepada kami dibukakan kehendak Allah, sehingga kami boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan berkenan kepada ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan kepada puji-pujian kami, dan biarlah nanti ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan betul-betul bersabda kepada setiap kami. Berkati acara ini Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya, sebab kami mau alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri. Kalau kita disuruh bertanya, bagian manakah dari hidup kita yang luput dari pertolongan Allah? Bagian mana dari hidup kita yang terlepas dari cinta kasih Allah? Saya yakin kita semua akan mengatakan tidak ada. Tidak ada sama sekali.
bahkan seluruh hidup saya dipenuhi oleh kasih karunia Allah, oleh anugerah Allah. Meskipun kadang-kadang saya juga tidak tahu apa makna perbuatan Allah di dalam hidup saya, tetapi saya tahu bahwa Allah mengasihi saya, Allah memberkati saya, memberkati diri saya, memberkati keluarga saya. Oleh sebab itu mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bagi Tuhan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Pernahkah Anda merenung, kita semua merenung, betapa sebetulnya kita berdosa kepada Allah. Bahkan hampir seluruh hidup kita berdosa kepada Allah. Melalui perkataan kita, pikiran kita, bahkan perbuatan kita yang menyakiti hati Allah, menyakiti sesama kita. Acap kali kita merencanakan yang jahat, acap kali kita merencanakan yang tidak baik bagi orang lain. Oleh sebab itu saat ini saya undang kita semua untuk merenungi dosa-dosa kita, merenungi ketidaktaatan kita di hadapan Allah. Mari kita angkat satu pujian di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita
kita berdiam diri, datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, kami menyadari betapa hina diri kami. Di muka Tuhan Yesus, kami menyadari akan kesalahan dan dosa kami. Dan di muka Tuhan Yesus kami menyadari keakuan kami. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami datang membawa pengakuan kami. Mohon ampun akan kesalahan dan dosa kami. Kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Namun kami menyadari Tuhan, kadangkala di dalam hidup kami belum sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Melalui setiap perkataan kami, yang seringkali tidak menjadi berkat, perbuatan kami, bahkan kesaksian hidup kami. Tuhan, mohon ampun akan kesalahan kami. Dan ingatkan kami untuk terus menghargai karya penebusan-Mu, karya keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, untuk hidup sebagai umat-Mu yang mampu menyaksikan akan karya-Mu bagi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang telah ditebus, Tuhan memberikan berita anugerah. Dalam Lukas pasal 5 ayat 32 berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan bagi setiap kita, orang yang telah diampuni dosanya dan mau bertobat, Tuhan juga memberikan kita petunjuk hidup baru untuk kita lakukan. Mazmur 115 ayat 11 berkata, Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mari setiap kita umat Tuhan tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah perisai dan pelindung kita. Saya undang kita semua untuk mengambil sikap berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini kita akan dilayani oleh Pak Handoyo. Beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk menyanyikan satu pujian, mengangkat pujian Bless the Lord, O my soul. 10,000 reasons. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up. Sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless my Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
for your goodness. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang mengasihi kami. Allah yang kepadanya kami boleh mengabdikan hidup kami. Allah yang menjadi alasan bagi kami untuk menjalani setiap kehidupan kami karena kasih-Mu itu. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau juga Allah yang memanggil kami untuk beribadah kepada Engkau. Allah yang memanggil kami untuk berinteraksi dan berelasi dengan Engkau. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Tapi kami juga menyadari ya Tuhan bahwa setiap kami terus membutuhkan pimpinan dan tuntunan-Mu untuk kami dapat membangun relasi kami yang benar dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah siang hari ini kami boleh membuka hati kami untuk mendengar akan firman-Mu, memperhatikan akan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami menjalani hari-hari yang Engkau berikan dalam kehidupan kami boleh terus menjalaninya dengan membangun relasi kami yang benar dengan Engkau, sehingga kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, tolong kami. Biarlah siang hari ini Tuhan Engkau mengajar kami untuk membuka hati kami dengan kerendahan hati kami untuk menerima firman-Mu. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, yang ditanami oleh firman-Mu, benih yang kekal itu, untuk dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Tuhan tolong setiap kami, baik hamba-Mu di depan maupun setiap kami yang belajar firman bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruang Tiranus, kemudian Bapak Ibu yang ada di kantor pusat di ruang-ruang lain, juga mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah atau ada di lokasi. Ya, kita kembali lagi masuk kepada suasana PSBB yang mengharuskan kita tidak bisa beribadah secara ramai-ramai lagi, seperti beberapa waktu yang lalu kita masih bisa bersama-sama di ruang Tiranus 50 orang. Tapi hari ini kita akan kembali beribadah di lokasi kita masing-masing. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, waktu kita beribadah, Tuhan tetap ada bersama kita. Amin Bapak Ibu. Saya diberikan tema hari ini, Help Me to Believe, yang terambil dari Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Bapak Ibu, saya ingin membaca ayat ini untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, dan
Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang banyak yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus, kita selalu diperhadapkan pada dua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara. Hal yang pertama yang selalu saya percaya pernah kita alami adalah kehidupan rohani yang ada di atas bukit. Artinya kita menikmati kehidupan rohani yang begitu positif, yang begitu baik. Tapi sebaliknya hal yang kedua adalah sesuatu yang membuat kita begitu merasa down, begitu merasa lemah dalam kehidupan rohani kita. Nah, saudara, ayat-ayat yang barusan kita baca ini kita juga melihat hal itu. Ayat ini dimulai ayat yang ke-14 dikatakan ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain. Kembali dari mana Bapak Ibu? Kita melihat ayat di atasnya, ayat-ayat di atasnya, di perikop atasnya itu bicara tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan ketiga Injil sinoptik menceritakan hal yang sama, urutan yang sama, yaitu sebelum kejadian ini, maka Yesus dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes ada di atas bukit dan kemudian mereka, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan, berjumpa dengan Musa dan Elia, dan kemuliaan Allah itu melingkupi mereka sampai mereka mendengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi." Dan itu membuat mereka begitu merasa mereka ada di awan-awan hidup rohani, di puncak kehidupan rohani, sampai Petrus bilang, "Tuhan, maukah kami bangunkan kemah di sini dan kita tinggal di sini menikmati suasana rohani yang begitu indah." Begitu. Nah, kemudian hal itu terjadi, tapi setelah Petrus berkata demikian, diceritakan di sana, tiba-tiba kemudian kemuliaan itu berlalu dan Yesus mengajak mereka turun dari bukit. Dan kemudian terjadilah ayat ini. Itu
urutan dari kejadian ini yang dicatat oleh semua Injil sinoptik. Saudara, yang kedua yang menarik dari ayat ini, kita tahu ketika kita membaca Injil Markus, maka biasanya Injil Markus itu dibahas secara singkat, padat, cepat. Injil Matius ada berapa pasal? 28 pasal. Injil Lukas ada berapa pasal? 24 pasal. Betul kan? Injil Markus ada berapa? Cuma 16. Ya, artinya biasanya Matius membahas lebih panjang, Lukas membahas lebih panjang, dan Markus membahas lebih pendek. Tetapi pada cerita ini, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, maka perikop ini dibahas oleh Markus itu lebih panjang daripada Matius dan Lukas membahasnya. Di Matius dan Lukas menjawab ini dengan singkat. Waktu saya membaca ini dan memikirkan ini lebih panjang, saya mencoba mencari dari tafsiran. Kenapa ya begitu? Kok bisa seperti ini? Kemudian ada penafsir yang saya baca, salah satunya mengatakan demikian. Kejadian ini ditulis begitu panjang oleh Markus karena Markus itu menerima cerita ini dari siapa, Bapak Ibu? Markus itu banyak terima cerita-cerita Injil dari siapa? Dari gurunya. Siapa gurunya? Dari Petrus. Ya, Injil Markus itu merupakan sumber yang banyak mendapatkan data-data dari Petrus. Nah, penafsir itu mengatakan bahwa Petrus itu masih terngiang dengan suasana kebangunan rohani yang dia terima di atas gunung, dan kemudian dia turun ke bawah di dataran ini, dia menemukan kekacauan. Ada kemuliaan di atas gunung yang dibandingkan dengan kekacauan yang sedang terjadi di bawah. Dan Petrus merasa perlu menceritakan itu secara detail apa yang terjadi. Saudara, itulah kondisi kehidupan yang terjadi pada waktu Yesus turun bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke dataran. Saudara, ada kondisi dalam kehidupan kita di mana kita ada di titik puncak kehidupan rohani kita. Kita merasakan kehidupan kita begitu positif, begitu indah. Tetapi di satu sisi, saudara, kadang-kadang juga terjadi kita ada dalam kondisi lembah, pengalaman rohani yang sangat negatif. Ini membandingkan dua hal tadi. Kehidupan di gunung menunjukkan kemuliaan Tuhan, dan kehidupan di dataran yang menunjukkan kondisi kekacauan yang ada. Dan kalau kita melihat dari bagian ini, Bapak Ibu, maka kita melihat yang pertama, kondisi pengalaman yang rohani yang sangat bagus, sangat positif itu terjadi karena ada Yesus di sana. Ada Yesus yang dimuliakan di puncak gunung itu membuat kehidupan murid-murid yang menyaksikan itu merasa sangat-sangat diberkati. Merasa ada di dalam tingkat kehidupan rohani yang begitu indah. Tetapi ketika kita melihat yang di bawah, yang terjadi di bawah adalah tidak ada Yesus di sana. Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, dan kemudian murid-murid yang ada di bawah ini mengalami satu pergumulan, mengalami satu kondisi di dalam lembah, karena disitulah ada permasalahan yang baru. Sudah di lembah pengalaman rohani yang negatif inilah yang mungkin seringkali dalam kehidupan kita itu lebih menyita waktu kita. Begitu mudahnya bagi kita melupakan hal-hal yang indah, hal-hal yang positif dalam kehidupan kerohanian kita, tapi begitu sulitnya kita melepaskan diri dari hal-hal negatif dalam keterpurukan kita. Dan itu kejadian yang memang seringkali terjadi. Dan Petrus melihat itu dan dia mencatatkan secara panjang lebar hal-hal yang terjadi itu. Saudara, kondisi apa yang sedang terjadi di bawah itu, saudara? Saudara, kondisi yang terjadi di dalam lembah kehidupan rohani yang negatif itu adalah, saudara, adanya permasalahan-permasalahan yang sulit, permasalahan-permasalahan yang berat di dalam kehidupan manusia ketika Yesus tidak ada. Ini dialami, kalau kita melihat dari konteks ayat ini, maka setidaknya sudah ada dua orang atau dua kelompok orang yang mengalami kesulitan, mengalami masalah yang berat di dalam hidupnya. Kelompok yang pertama adalah 9 murid yang sebelumnya dikatakan diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, dan di sana mereka melakukan mujizat. Tapi kali ini yang terjadi adalah mereka sedang diminta oleh seorang ayah yang anaknya kerasukan setan untuk melakukan mujizat. Tetapi yang terjadi apa? Mereka tidak dapat melakukan mujizat. Setan itu tidak tunduk atas perintah mereka. Dan itu menyebabkan orang-orang kemudian berkerumun. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-14 tadi dikatakan, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Ayat 14 ini katakan, ahli Taurat
sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Sudah murid-murid ini yang mereka gagal mengusir setan itu, beberapa penafsir mengatakan ayat ini seolah-olah ingin menggambarkan bahwa ahli Taurat sedang menekan mereka. Ahli Taurat sedang mengatakan, lihat kamu gagal kan, kamu tidak bisa melakukan mujizat kan. Ya memang gurumu juga sama saja dengan kalian. Mungkin mereka sedang diperdebatkan pada hal-hal seperti itu. Sudah kita mengalami hal-hal yang demikian juga kadang-kadang. Kita dikatakan, kamu kan orang Kristen, tapi kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Begitu. Ada tekanan-tekanan di tengah kegagalan. Sudah kita tidak imun dari kegagalan. Kita bisa saja mengalami kegagalan. Dan ketika kita mengalami kegagalan, seringkali juga ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan permasalahan yang berat, yang membuat kita seolah-olah ada di dalam lembah kondisi rohani yang negatif. Tapi bukan hanya murid yang mengalami ini, tapi juga orang tua dari anak itu, dia sedang mengalami kesulitan, permasalahan yang begitu berat di dalam hidupnya. Ayat ini mengatakan anak yang kerasukan setan itu waktu Tuhan tanya sejak kapan? Dia katakan sejak kecil anak itu seperti itu. Sejak kecil dia kerasukan setan, dia menjadi bisu, dan kalau setan itu sedang beraksi di dalam dirinya, maka dia membanting-banting dirinya, mengkertakkan gigi, berusaha untuk memasukkan ke api, memasukkan ke air. Sehingga anak ini dikuasai. Sejak kapan? Katanya sejak kecil. Sebenarnya ini permasalahan yang berat yang dialami oleh anak ini. Sejak kecil ada masalah, ada tekanan, hidup bagaikan di sebuah lembah kekelaman. Tapi orang tua ini bukan juga hanya mengalami masalah dengan anaknya yang seperti ini. Tapi hal yang dialami juga adalah kekecewaan karena dia membawa itu kepada murid-murid, tapi ternyata murid-murid tidak dapat menyembuhkan anak ini. Sudah Anda kehilangan akan pengharapan di tengah kesulitan yang dia alami. Sudah inilah kondisi di dataran itu, kekacauan di lembah itu, yang sering kali juga Bapak Ibu mungkin kita kadang-kadang juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupan ini. Berapa sering sudah kita juga melihat kekecewaan-kekecewaan dalam kehidupan kita. Mungkin kecewa terhadap atasan kita, kecewa terhadap orang tua kita, bahkan banyak kali kita juga dibuat kecewa oleh hamba-hamba Tuhan yang mungkin selama ini kita anggap mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa menjadi panutan, ternyata tidak. Dan itu sudah membuat kehidupan rohani kita seolah-olah runtuh begitu saja. Walaupun mungkin kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi ada kalanya kita juga mengalami hal-hal yang berat. Ada kalanya kita mengalami masalah-masalah yang menekan begitu rupa. Kita mengalami kegagalan-kegagalan yang menekan hidup kita. Bahkan kita mengalami kekecewaan-kekecewaan karena harapan yang gagal. Sudah dalam kondisi seperti ini, adalah kondisi yang sangat berbahaya. Yang bisa membuat kita terpuruk jauh. Sudah dalam kondisi yang seperti ini, walaupun kemudian ayat ini mengatakan Yesus sudah datang ke sana, tapi ternyata masalahnya tidak selesai hanya dengan Yesus datang. Yesus datang memberikan satu solusi, membawa kemungkinan solusi, tetapi solusi itu tidak otomatis terjadi. Perlu sudah adanya respon. Tapi respon itu harus respon yang positif. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat ada bahaya apa di dalam kondisi keterpurukan di lembah kekelaman ini, di tengah-tengah kesulitan ini, Saudara. Dikatakan di sana mereka itu mengalami sesuatu masalah di mana mereka tidak bisa mengusir setan itu karena Yesus tidak ada di sana. Saudara, saya melihat ketika kita ada di lembah kekelaman, ketika kita punya masalah besar, ada kesulitan, sudah ada bahaya yang mengancam hidup kita, walaupun mungkin kita tetap ke gereja. Walaupun Yesus tetap ada bersama dengan kita tetap ke gereja, kita tetap ke persekutuan, tetapi saudara kita tidak memiliki respon yang benar terhadap Yesus. Respon yang kita lakukan apa? Ada hal yang berbahaya, yaitu kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa mungkin masalah ini kita bisa selesaikan sendiri. Kita bisa tangani dengan cara-cara kita sendiri. Itu yang terjadi mungkin murid-murid pada waktu itu mereka juga merasa, saya sudah mengusir banyak setan, saya sudah memberitakan Injil, saya sudah menyembuhkan orang sakit. Maka hari ini, maka saya pun pasti bisa melakukan itu, tapi ternyata mereka gagal. Mungkin hari-hari itu mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kemampuan mereka untuk mengusir setan itu.
tetapi mereka mengalami kegagalan. Saudara, ini satu bahaya yang bisa terjadi ketika kita mengalami banyak masalah dalam hidup kita, maka kita cenderung bisa saja terseret untuk mengandalkan diri kita sendiri. Nah itu yang walaupun ada Tuhan, tapi kita menganggap seolah-olah tidak ada Tuhan. Kita ingin menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Yang kedua, saudara, ada bahaya yang lain, yaitu bahaya keraguan terhadap Tuhan. Ada Tuhan, tetapi kita ragu-ragu. Seperti apa yang dialami oleh ayah daripada anak ini. Ketika Tuhan datang, kemudian di sana dikatakan, dia berkata kepada Tuhan dalam ayat ini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ayah ini sudah begitu kecewa kepada murid-murid yang ternyata tidak dapat melakukan sesuatu, dan ketika ada Tuhan di situ pun dia menjadi ragu terhadap kemampuan Yesus. Murid-murid itu tidak dapat menyelesaikan masalahnya, jangan-jangan Yesus pun tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Sudah seringkali kita juga seperti itu ketika kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita seringkali berpikir, si A nggak bisa menolong, si B nggak bisa menolong, saya sudah berusaha tetap gagal. Kemudian kita juga lupa dengan Tuhan, bahkan kadang mungkin kita berpikir, ya mungkin memang Tuhan tidak bisa menolong saya. Sudah itu yang terjadi dengan ayah dari anak ini. Dia katakan Tuhan, dia katakan kepada Tuhan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Hal ini sangat berbeda kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya. Di Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 itu diceritakan ada orang kusta yang menghampiri Yesus ketika Yesus masuk ke kota, keluar dari kota itu. Kemudian orang kusta ini berkata apa kepada Tuhan Yesus? Yesus, kalau engkau mau, maka engkau bisa menyembuhkan aku. Perhatikan perbedaan kalimatnya. Orang tua ini bilang, kalau engkau dapat, lakukanlah sesuatu. Artinya ada kemungkinan Yesus tidak dapat melakukan sesuatu. Tapi orang kusta di Markus pasal 1 ayat 40 itu mengatakan, kalau engkau mau. Artinya apa? Dia yakin sepenuhnya bahwa Yesus pasti bisa. Yang jadi masalah adalah apakah Yesus mau atau tidak mau. Yesus mau atau tidak mau. Ini bicara soal imannya kepada Yesus, percayanya kepada Yesus. Apakah Yesus sanggup atau tidak sanggup? Orang kusta percaya bahwa Yesus pasti sanggup. Tergantung Yesus mau atau tidak mau. Ayah anak ini berpikir, apakah Yesus dapat? Nah, ketika itu Yesus menjawab, di sini dikatakan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa yang Yesus maksudkan di sini? Yang Yesus maksudkan di sini adalah Yesus ingin katakan kepada ayah ini bahwa dia, Yesus, sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang Maha Kuasa. Permasalahannya ketika ada masalah yang besar dalam hidup kita adalah bukan apakah Yesus sanggup menyelesaikan masalah itu atau tidak. Karena Yesus pasti sanggup menyelesaikan masalah itu. Tapi kemudian Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Masalahnya adalah pada diri kita yang menghadapi masalah. Bukan pada Yesus yang sanggup atau tidak, tapi pada diri kita bagaimana kita merespon Yesus. Ya, kemudian ayah ini langsung mengatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, ada satu kemudian pengakuan bahwa iya, aku percaya engkau sanggup. Aku percaya engkau sanggup. Ini yang membedakan statement awal dan statement yang kedua. Statement awal dia meragukan Yesus, tapi statement yang kedua dia mempercayai Yesus. Disinilah muncul satu iman di dalam diri ayah ini. Tapi ayat berikutnya mengatakan, menarik sekali, katakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sudah seringkali kita berpikir yang namanya iman itu ya percaya 100%, percaya sepenuhnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Nanti dulu saudara, kita sebagai manusia kita pasti kadang-kadang tetap ada keraguan-keraguan. Tetapi yang menjadi masalah bukan keraguannya, tapi yang menjadi masalah apakah kita tetap bisa mempercayai Tuhan walaupun ada benih-benih keraguan di dalam diri kita, tetapi kita tetap mempercayai. Nah, hal ini yang agak sulit dibayangkan begitu ya. Ini bicara soal iman kepada Tuhan. Iman itu apa? Saudara, di Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat yang ke-6,
Sudah dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin, ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ketika bicara iman itu bukan bicara tanpa keraguan, tidak. Tapi bicara iman itu bicara bahwa di situ ada pengharapan. Ayat ini mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ayah dari anak yang kerasukan setan ini, dia tetap memiliki keraguan ketika dia pertama, Tuhan apakah engkau mampu? Tapi ketika Tuhan bilang tidak ada yang mustahil, maka dia menjadi percaya, menjadi beriman kepada Tuhan, dan iman itu yang menjadi dasar pengharapan dia. Artinya dia masih punya satu pengharapan, yaitu Yesus sendiri. Satu sisi ada keraguan, tapi satu sisi dia punya pengharapan di dalam iman. Dan iman itu adalah bukti tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah di sini dikatakan oleh penulis Ibrani, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu? Itulah Allah yang adalah roh, yang tidak kita lihat. Tetapi iman kita itu percaya kepada apa yang belum kita lihat. Apa yang saat ini tidak kita lihat. Ayat ini, walaupun dia punya sedikit keraguan, tetapi dia juga punya kepercayaan. Dia punya keyakinan akan kehadiran Allah yang tidak terlihat itu. Nah, ini sesuatu yang menarik. Ada bukti tentang keberadaan Allah. Bukan hanya bukti keberadaan Allah, tapi juga bukti tentang kuasa Allah. Dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Artinya ada kemampuan dari Allah untuk melakukan sesuatu. Ada kuasa dari Allah, ada kebaikan dari Allah yang memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Thank you. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Sudah kita lihat di sini, yang Tuhan harapkan adalah adakah kita tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Dan iman itu adalah dasar dari kita punya pengharapan. Dan iman itu juga menunjukkan kepada kita bahwa kita percaya bahwa Allah eksis, Allah ada, Allah punya kuasa, dan Allah adalah Allah yang baik. Saudara, mungkin kita ragu apakah kita bisa keluar dari masalah kita atau tidak. Tapi keraguan kita itu bisa dikalahkan ketika kita memiliki satu pengharapan di dalam Allah. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, dan Allah itu punya kuasa, dan Allah di dalam kuasanya itu adalah Allah yang baik. Saudara, ini yang menjadi sesuatu yang terjadi di dalam diri ayah dari anak ini. Walaupun dia ada keraguan, tapi dia tetap berani memberikan komitmen, aku percaya. Apa saudara yang menolong kita untuk kita bisa dapat beriman di tengah-tengah keraguan kita, yang mungkin menekan kita di tengah permasalahan yang ada. Saudara, ayat ini mengatakan, ayah itu berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, apa yang menolong kita untuk dapat percaya? Yang pertama adalah kerendahan hati kita. Kejujuran kita untuk mau mengakui kelemahan kita dalam hal kita mempercayai Tuhan. Dan kita membutuhkan anugerah Allah untuk kita bisa percaya. Kita perlu anugerah Allah, saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan di Efesus 2 ayat yang ke-8 itu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sudah dikatakan, tapi karena kasih karunia, karena anugerah Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, iman itu bekerja di dalam anugerah Allah. Dan bagaimana kita meresponi anugerah Allah, maka anugerah Allah itu harus diresponi dengan kerendahan hati.
Setiap kita di tengah-tengah permasalahan pergumulan yang berat, Tuhan ingin kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita membangun percaya kita itu dengan satu kerendahan hati, bahwa di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun ada anugerah Allah. Dan anugerah Allah itulah yang menolong kita untuk kita bisa betul-betul percaya kepada Dia. Anugerah Allah itulah yang membangkitkan iman di dalam diri kita. Dan ketika iman itu diberikan, maka Paulus katakan bahwa setiap kita itu perlu mengerjakan keselamatan kita di dalam iman itu. Artinya kita perlu komitmen terhadap iman yang diberikan oleh Allah lewat anugerahnya itu. Komitmen terhadap iman yang nyata di dalam sikap hidup kita terhadap relasi kita dengan Tuhan. Di mana kita memanfaatkan semua sarana-sarana rohani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk bisa bertumbuh dalam percaya kita kepada Tuhan. Sudah apa sarana rohani yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan begitu banyak sarana rohani di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memberikan anugerahnya dalam hidup kita, dan kita mulai memiliki iman yang kata Tuhan, iman yang sekecil biji secari pun tidak masalah, asalkan iman itu iman yang hidup, iman itu iman yang bergerak dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan pertumbuhan iman itu nampak ketika kita mengerjakan iman itu dengan membangun diri kita di dalam setiap sarana rohani yang Tuhan berikan. Apa itu? Dalam kehidupan doa. Doa adalah sarana rohani yang Tuhan berikan. Makanya ayah anak ini berkata, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada satu permohonan di dalam doa. Bukan hanya doa, tapi juga dalam kehidupan puasa kita. Bukan hanya puasa, dalam kehidupan bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Bukan hanya itu saja, tapi juga sarana-sarana di lingkungan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang bertumbuh secara rohani dan menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam persekutuan kita bersama, di dalam gereja Tuhan. Sudah semuanya itu menolong kita untuk makin percaya, menolong kita untuk iman kita di dalam Tuhan itu bertumbuh. Jadi tadi saya katakan bahwa seringkali kita itu tidak bisa 100% percaya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa masih ada keraguan di dalam diri kita. Apa yang bisa mengalahkan keraguan itu? Apa yang bisa membuat kita lebih percaya? Yaitu anugerah Allah. Yaitu respon iman kita kepada Allah. Apakah kita mau mendevelop, mengembangkan diri kita di dalam setiap sarana rohani yang Tuhan berikan. Dan ketika kita memiliki itu, maka Tuhan menolong kita untuk bertumbuh di dalam percaya kita. Tuhan menolong kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan sehingga kita bisa mengatasi setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Tuhan tahu hati dari ayah anak ini yang tidak 100% percaya ketika ayah ini berkata, kalau engkau dapat. Sama saudara, Tuhan juga melihat kita bahwa kita pun seringkali seperti banyak orang yang lain. Bahwa kita tidak bisa 100% percaya kepada Tuhan ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan berat, di tengah-tengah masalah yang ada. Tapi satu hal, Tuhan ingin kita punya satu kerendahan hati. Untuk bagaimanapun kondisi yang ada, kita menantikan anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita percaya. Dan anugerah Tuhan itu kita terima oleh iman, dan iman itu seharusnya kita tumbuhkan dengan mengembangkan diri kita di dalam sarana-sarana rohani yang Tuhan berikan. Dan dengan itulah maka kita bisa ditolong untuk mengerti akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan. Dan itu akan membuat kita memiliki satu pengalaman yang baru di dalam iman kita kepada Tuhan, yang membuat kita bertumbuh dan membuat kita bisa mengatasi setiap permasalahan-permasalahan berat yang terjadi. Dan kita menyaksikan di sini, di ayat ini dikatakan bahwa anak itu kemudian Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Ketika ayahnya dengan kerendahan hati mengakui segala kelemahannya dan membangun komitmen imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkarya di sana. Dan ayat yang ke-28, 29 di sana dikatakan ketika Yesus sudah di rumah
Dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Kecuali dengan doa. Saudara, Tuhan ingin menunjukkan bahwa peperangan kita di dalam dunia ini, dengan setiap pergumulan masalah yang kita hadapi ini, kita sedang bergumul bukan dengan daging dan darah, tapi kita bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan seorang manusia. Dan seorang manusia yang di dalam Tuhan pun pertumbuhan rohaninya akan sangat menentukan seberapa besar dia bisa menang di dalam pergumulan-pergumulan rohani. Dan kemenangan dalam pergumulan rohani itu tidak bisa dibangun dari kehidupan kita sendiri tanpa kita bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, kamu nggak bisa mengusir karena memang jenis ini harus diusir dengan doa. Jenis setan yang seperti ini mungkin kalau kita bilang ini levelnya adalah level setan yang punya kekuatan lebih besar dari yang lain. Sehingga ketika kamu berhadapan dengan dia, kamu nggak bisa menghadapi sendiri dengan kondisi imanmu, dengan kondisi pertumbuhan rohanimu yang hanya seperti itu. Kamu perlu mengandalkan Tuhan, kamu perlu bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam doa untuk kamu bisa mengalahkan mereka. Untuk kamu bisa mengalahkan masalah yang begitu berat, tekanan yang begitu berat. Pada satu titik Tuhan katakan kamu membutuhkan doa. Doa itu bicara tentang sejauh apa kita bergantung kepada Tuhan. Sejauh apa kita mengandalkan Tuhan. Sudah makin kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan memiliki pengalaman yang makin banyak dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki pengalaman makin banyak dengan Tuhan, maka iman kita, percaya kita akan makin bertumbuh. Kita akan makin dikuatkan. Dan di sanalah maka kita akan makin kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Saudara, ini artinya apa? Saya ingin menutup dengan satu hal. Saudara, setiap kita mungkin saja bisa mengalami permasalahan yang berat. Dan mungkin saja di tengah-tengah permasalahan itu kita bisa down. Kita bisa merasa tidak memiliki kekuatan lagi. Tidak memiliki semangat lagi. Kita bisa merasa kita itu kecewa. Tapi sudah di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan ingin kita kembali melihat kepada Tuhan. Mungkin dalam kondisi seperti itu ada kalanya kita meragukan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita membangun komitmen percaya kita. Dengan kerendahan hati kita bilang, Tuhan benar-benar saya sudah tidak sanggup. Bahkan untuk mempercayai Engkau pun rasanya begitu berat. Tapi aku mau tetap belajar percaya. Ada pengakuan kerendahan hati, tetapi ada satu komitmen untuk tetap percaya. Dan komitmen percaya itu ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh kehidupan iman kita yang menggunakan fasilitas, sarana rohani yang Tuhan berikan, yaitu doa. Nah ini menarik, karena seringkali saudara ketika kita punya banyak masalah, banyak di antara kita yang justru melupakan doa. Kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menghadapi masalah demi masalah kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita punya masalah, justru kita datang kepada Tuhan dengan doa. Kita memperbanyak waktu doa kita. Kita memperbanyak sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan untuk mengakui sepenuhnya bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan di sanalah percaya kita ditolong untuk makin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu mungkin Anda di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami permasalahan-permasalahan berat dalam kehidupan kita. Mungkin Anda yang mengalami kekecewaan-kekecewaan, baik itu kecewa terhadap perlakuan orang lain, pimpinan kita, perlakuan orang-orang yang mungkin kita harapkan tetapi tidak bisa memenuhi harapan kita, atau mungkin kita punya permasalahan-permasalahan yang lain yang kita merasa bahwa kita tidak dapat menyelesaikan semuanya itu. Itu menekan kita. Hari ini sudah yang Tuhan inginkan adalah kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati, dengan pengakuan bahwa iya, kami manusia yang lemah, kami tidak bisa, kami membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita tetap memiliki komitmen, Tuhan walaupun ini berat, tapi aku ingin tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu tolonglah supaya aku bisa tetap percaya dan meminta pertolongan Tuhan kita kerjakan melalui kehidupan doa kita, melalui kehidupan puasa kita, melalui kehidupan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita,
melalui kehidupan kita yang mau meneliti firman Tuhan untuk kita bisa menemukan kehendak Tuhan di tengah-tengah permasalahan, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Sudah banyak pergumulan yang mungkin memang Tuhan tidak akan cabut dari hidup kita. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu Tuhan ingin sedang mengajar kita untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka setiap masalah pergumulan yang kita hadapi tidak lagi menjadi sesuatu yang melemahkan kita. Tapi sebaliknya, kata Paulus, di tengah-tengah semuanya itu justru kita menjadi makin dikuatkan karena Tuhan makin nyata di dalam kehidupan kita. Kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, sanggup mengerjakan segala sesuatu. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana respon kita terhadap Tuhan. Apakah kita tetap dapat berusaha, berkomitmen mempercayai Dia di tengah keraguan kita. Dan siang ini saya rindu setiap kita yang punya masalah, kita tetap punya komitmen untuk mempercayai Tuhan, dan kita punya kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita, bahkan keraguan kita, supaya kita dapat ditolong oleh Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu siang hari ini, kami menyadari Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang belum kunjung selesai, Tuhan seringkali dalam kehidupan kami muncul masalah-masalah yang membawa kami pada kondisi seperti ada di dalam lembah kekelaman. Kondisi-kondisi yang Tuhan negatif di dalam kehidupan kerohanian kami. Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini seringkali kami dikuasai oleh kelemahan dan kekecewaan. Tapi siang ini Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami diingatkan kembali bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau sanggup menolong kami, Tuhan. Engkau mampu memberi kami kekuatan untuk mengatasi segala pergumulan kehidupan kami. Hanya bagaimana kami menata kehidupan kami di hadapan Tuhan dan meresponi Engkau. Tuhan, tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan ini, penuh dengan keraguan ini, untuk kami boleh tetap dapat memiliki komitmen mempercayai Tuhan di tengah segala pergumulan yang ada. Tolong kami supaya kami menyatakan komitmen kami itu dengan tetap setia berdoa kepada Tuhan, setia membangun relasi kami dengan Tuhan, setia untuk mengerti, belajar mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah firman-Mu menguatkan hamba-Mu dan menguatkan setiap kami yang belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak An yang sudah mengingatkan kita bahwa sesulit apapun, seberat apapun pergumulan kita tetap mau belajar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita mau berdoa untuk dua pokok doa. Kita akan berdoa untuk usaha dari tim ekonomi ya di dalam mengatasi resesi yang sudah ada di depan mata. Supaya mereka bisa menemukan strategi-strategi untuk meminimalkan dampak yang ada. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk kekristenan di Kalimantan. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Tuhan, seperti firman yang baru saja kami dengar, sesulit apapun yang kami alami, pergumulan yang kami alami, kami mau datang, mau percaya kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki kerendahan hati dan komitmen untuk terus percaya kepada Tuhan. Secara khusus kami juga, jika kami mengingat pergumulan yang dihadapi bangsa kami di tengah pandemi dan juga resesi ekonomi yang sudah terbayang di depan mata, kami mau datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhanku sanggup memulihkan negara kami dari resesi ekonomi yang sepertinya sudah ada di depan mata karena pandemi yang belum kunjung selesai. Secara khusus kami mau berdoa untuk pemerintah, khususnya di bawah tim ekonomi, berkati Ibu Sri Mulyani dan juga di Kemenko, khususnya di bidang ekonomi, supaya mereka dapat mengambil tindakan-tindakan, langkah-langkah strategis di dalam mengatasi resesi ekonomi dan juga meminimalkan dampak dari resesi ini.
Mungkin akan ada banyak PHK di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu kami mohon biarlah pemerintah juga di bawah Kemenko khususnya sudah memikirkan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak dari resesi ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan berikan mereka hikmat di dalam mengambil kebijaksanaan, di dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi dampak dari resesi ini. Secara khusus yang hari ini kami juga berdoa untuk kekristenan di Kalimantan. Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga misi yang sudah melayani khususnya di Kalimantan, dan saat ini sudah melalui pelayanan misi ini ada banyak orang percaya di Kalimantan dan sudah menghasilkan gereja-gereja yang cukup kuat khususnya di antara 10 suku di Kalimantan Timur. Kami berdoa untuk gereja-gereja ini supaya terus bertumbuh dan mereka juga mau memberitakan Injil kepada penduduk asli di Kalimantan Timur yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memakai orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau untuk mau memberitakan Injil, kabar baik itu kepada saudara-saudara mereka yang belum percaya. Kami juga mengingat secara khusus untuk suku Ngaju dan Maanyan di Kalimantan Tengah. Kami bersyukur saat ini mereka sudah terhubung dengan gereja Injili, di mana biarlah ini kerjasama ini boleh membantu gereja setempat sehingga menjadi jembatan bagi warga mereka makin mengenal Kristus. Oleh karena itu berkati supaya melalui pemberitaan Injil yang disampaikan mereka makin mengenal Tuhan dan juga rindu untuk memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk orang Dayak di Kalimantan Barat yang selama ini masih sulit dimenangkan bagi Kristus. Dan kami juga melihat sudah ada juga orang-orang suku Dayak yang sudah percaya Tuhan. Tuhan memakai mereka. Beberapa mereka sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka juga mau memberitakan Injil kepada saudara-saudara mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan misi untuk baik di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat. Tuhan memberkati untuk lembaga misi juga baik yang melalui bergerak juga di bidang pendidikan di sana di Kalimantan Barat. Tuhan juga memberkati. Biarlah sarana-sarana yang dipakai baik melalui sarana pendidikan ini juga boleh menjadi sarana untuk memberitakan Injil, menjadi satu ladang misi bagi orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk para misionaris hamba-hamba Tuhan yang melayani di suku-suku ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka untuk setiap kesulitan yang dihadapi, biarlah mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dan secara khusus kekristenan di Kalimantan, baik di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk doa berkat saya serahkan kepada Pak Handoyo. Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan. Pada akhir ibadah kami siang hari ini, Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami. Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan kami, tolong kami untuk terus memiliki komitmen percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah bagi kami di tengah-tengah segala pergumulan kami, dan anugerah itulah yang menolong kami untuk kami dapat makin percaya kepada Tuhan dan menghadapi setiap pergumulan kami. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang ibadah ini, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita pulang dengan membawa setiap berkat Tuhan yang menguatkan kita, untuk kita tetap bertahan di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kita, bahkan tetap dapat menjadi saksi Kristus di dalamnya. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, penghiburan, pengajaran akan senantiasa menyertai dan memberkati kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh Tuhan memberkati.